Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamaluddin dari S1 Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis penyebab utama kerusakan pil conveyor pada BC6 sistem menggunakan metode fishbone diagram. Nah, berikut adalah beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian conveyor belt beserta prinsip kerjanya. Yang kedua adalah macam-macam belt conveyor beserta fungsinya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah metode penelitian. Yang kelima adalah hasil penelitian dan kesimpulannya. Baik, yang pertama adalah untuk pengertian conveyor belt dan juga fungsinya. Pengertian sendiri itu, conveyor belt adalah suatu alat dalam bidang pengangkutan yang bekerja dengan memanfaatkan sabuk yang diberikan oleh suatu daya tertentu dan didukung dengan roll untuk membawa barang secara horizontal ataupun miring. Untuk prinsip kerja sendiri, cara kerja belt conveyor ialah dengan memanfaatkan beberapa puli atau katrol yang diberikan oleh suatu mesin. Di antara katrol-katrol tersebut dipasang roll yang kemudian diselubungi oleh suatu bel. Nah, ini adalah komponen utama dari conveyor belt, yang adalah suatu bel. Nah, gerakan dari mesin akan memicu gerakan katrol. Gerakan katrolnya adalah gerakan memutar. Hal ini pada akhirnya akan memicu semua komponen bergetar memutar. Nah, bel akan bergerak dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Sementara roller pun akan berotasi di tempatnya mendukung pergerakan bel. Nah, kali ini saya akan menampilkan beberapa tayangan untuk menjelaskan dari bagian-bagian dari conveyor beserta fungsinya. Nah, berikut adalah dari bagian-bagian dari conveyor belt. Untuk yang pertama, diagram untuk menguatkan beltnya, bearing out dan sebagai pemutarnya, gearbox sebagai transmisinya. Gearbox transmisinya sangat mudah di transmisinya. Idle protection untuk melindungi idle dari pasar dan sebagainya. Motor protection untuk melindungi motor dari batu bara ataupun motor asingnya. Dan selanjutnya gearbox sebagai transmisi dan elektromotor sebagai penggerak idle-nya di tanah. Sebagai tahanan conveyor belt itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah macam-macam belt conveyor beserta fungsinya. Nah, conveyor belt ini memiliki beberapa jenis ya, dan fungsinya juga berbeda-beda. Yang pertama itu belt conveyor. Belt conveyor ini merupakan jenis alat angkut barang yang memiliki sabuk atau bel. Nah, sabuk atau bel ini yang dinamakan sabuk ataupun bel. Nah, sabuk ini juga terbuat dari berbagai jenis bahan menyesuaikan dengan barang apa yang akan diangkut, misalnya dari karet, kain, dan sebagainya. Nah, biasanya belt conveyor ini kita temui di produksi yang jasa barang seperti Shopee dan sebagainya. Yang kedua adalah roller conveyor. Nah, roller conveyor ini memiliki fungsi untuk memindahkan barang yang diangkut.
Nah, barang yang dapat diangkut oleh roller conveyor ini berbentuk padat dan saja di sistem rollernya, seperti bisa digunakan untuk kayu, terus bisa digunakan untuk kardus dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah overhead conveyor. Nah, conveyor jenis ini membawa barang yang akan dipindahkan dengan metode digantung. Nah, ini yang paling unik dari overhead conveyor. Nah, barang di bawah biasanya merupakan barang yang dicat atau yang sedang dikeringkan. Nah, overhead conveyor ini bisa kita temui di proses produksi seperti sepeda dan proses pengecatan lainnya. Soalnya untuk overhead conveyor ini banyak digunakan untuk setelah pengecatan itu dilakukannya pengeringan. Nah, dilakukan pengeringan ini menggunakan overhead conveyor untuk memindahkan dari proses pengecatan ke proses pengeringannya. Yang keempat ini adalah bucket conveyor. Nah, bucket conveyor ini adalah jenis conveyor memindahkan material ke suatu tempat yang berada di bidang lebih rendah dan curam. Jadi untuk bucket conveyor ini memindahkan dari ketinggian yang tinggi ke ketinggian yang lebih rendah dengan bidang yang lebih curam ataupun sudut yang lebih menukik lagi. Yang kelima adalah screw conveyor. Screw conveyor. Conveyor jenis ini digunakan untuk memindahkan barang dalam bentuk pada screw bubuk seperti biji-bijian, pasir, ataupun bisa digunakan sebagai pengaduk dalam proses pencampuran bahan-bahan dan material yang akan dicampur. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, baik, saya akan mengambil analisa dari beberapa perusahaan, tapi saya ambil satu perusahaan saja, yaitu PT Indonesia Power adalah salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero yang menjalankan usaha dalam bidang komersil pada bidang pembangkit listrik tenaga dengan daya terbesar di Indonesia. Nah, salah satu pembangkit listrik yang dikelola oleh PT Indonesia Power adalah PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap UJP Jabar di Pelabuhan Ratu, di mana proses pembakaran masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, pada permasalahan ini pembongkaran batu bara ini menggunakan belt conveyor sebagai media dalam proses pembongkaran. Salah satunya adalah menggunakan BC6 system. Dalam berjalannya sekian waktu, belt conveyor BC6 system ini banyak mengalami permasalahan, sehingga menarik untuk saya melakukan analisis pada belt conveyor BC6 system ini. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dagang spon. Itu meliputi melihat dari penelitian dari materialnya sendiri, human atau manusianya sendiri, yang ketiga adalah mesinnya sendiri atau mesin, yang keempat adalah lingkungan. Dan kita bisa mengetahui belt conveyor ini rusaknya karena apa. Oke, yang pertama itu kita membahas tentang material belt conveyor. Yang pertama adalah mengenai kualitas dari belt conveyor itu sendiri. Kualitas belt conveyor bisa kita lihat dari spesifikasi belt conveyor itu sendiri. Nah, di PLTU JP2 Jabar Pelabuhan Ratu sendiri menggunakan belt conveyor tipe multiply conveyor belt dengan cast polyester fabrik dengan rubber grade end dengan tensile strength keseluruhan 1000 kg cm per segi. Yang kedua itu lifetime dari belt conveyor ini sangat tergantung dari frekuensi pemakaian. Nah, dari lifetime ataupun kegunaan dari belt conveyor ini sendiri tergantung dari pemakaian atau pola operasi dan juga pola perawatan, permasalahan dari faktor lingkungan lainnya juga, cuaca dan sebagainya. Untuk mengetahui layak tidaknya belt conveyor untuk beroperasi, maka dapat kita lakukan pengecekan inspeksi secara visual sebelum belt conveyor digunakan. Nah, kita bisa langsung ngeceknya secara visual. Dengan cara apa? Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara mengukur ketebalan belt conveyor dan kekekalannya. Dan apabila conveyor belt ini atau V-belt conveyor ini beltnya ini sangat keras dan mengalami
perubahan ketebalannya, maka bisa dilakukan dengan maintenance, karena ada beberapa ketentuan yang digunakan untuk conveyor belt ini beroperasi atau tidaknya dengan cara visual dulu menggunakannya, yaitu dengan cara mengukur ketebalan untuk conveyor dan juga detail nyalanya sendiri. Oke, yang kedua adalah ada analisis mengenai nasinya sendiri. Belt conveyor jogging. Nah, jogging adalah posisi belt conveyor tidak center pada lintasannya, baik posisi belt lari ke kiri ataupun ke kanan yang berlebihan. Padahal ini ada pembatasnya sendiri. Kenapa bisa belt ini lari ke kiri atau ke kanan? Nah, berdasarkan pengamatan lapangan belt conveyor jogging ini, beberapa faktornya adanya berikut. Yang pertama adalah rollernya macet. Yang kedua adalah steering return idlernya macet. Yang ketiga adalah steering idlernya juga macet. Nah, steering return idler ini adalah steering untuk mengembalikan conveyor untuk menuju ke atas ini macet. Nah, sedangkan steering idler itu untuk step untuk masuknya feedbell itu, berputarnya feedbell itu juga macet. Nah, berikut adalah kondisinya. Yang pertama itu kondisi steeringan return tertimbun batu bara. Bisa kita lihat sendiri, ini tidak dibesarkan oleh usernya secara rutin, sehingga menyebabkan feedbell ini macet dan untuk pergerakannya juga terganggu. Bahkan feedbell ini tidak bisa gerak dan lama-kelamaan akan merusak feedbell itu sendiri. Yang kedua adalah kontak antara belt conveyor dengan frame itu sangatlah dekat dan tidak ada pembatas yang baik, cuman hanya pembatas yang langsung terkena frame itu sendiri, yang mengakibatkan conveyor belt ini sendiri langsung mengenai putarannya itu mengenai dari frame atau rangkanya, yang menyebabkan rangkanya itu kalah lama-kelamaan, dan conveyor beltnya juga akan rusak pada di samping-sampingnya itu sendiri. Nah, penyebabnya itu yaitu tadi ketidaksenteran lari ke kanan dan lari ke kiri. Yang ketiga adalah frame yang sudah tajam. Nah, seharusnya frame pembatasnya sudah tajam ini seharusnya diganti. Karena apa? Karena ini bisa menyebabkan putusnya conveyor belt ini atau belt conveyor ini karena terlalu tajam dan lama-lama merusak conveyor belt. Yang ketiga adalah sambungan terkelupas. Loh, kok bisa terkelupas? Padahal itu satu roll. Oke, akan saya jelaskan. Belt conveyor yang terpasang pada BC6 system sepanjang 268 meter di PT Indonesia Port. Sedangkan panjang belt conveyor maksimal itu 200 meter dalam satu roll. Nah, maka kita harus melakukan proses penyambungan. Nah, inilah yang memaksakan suatu manufaktur di posisi panjangnya itu tidak sesuai dengan aturannya. Nah, panjang belt conveyor maksimal itu 200 meter tapi dijadikan 268 meter, sehingga menyebabkan terjadinya penyambungan. Nah, sambungan akan terbuka atau terkelupas akibat terjadinya singgungan atau gesekan dengan frame return idler. Jadi sambungan seperti dikupas oleh frame sehingga terbuka. Lama-kelamaan sambungan akan terbuka karena conveyor belt atau pattern conveyor ini sistemnya itu dia itu mengalami gesekan selalu pada mekanisme kerjanya, sehingga ada sambungan ataupun ada sobekan sedikit bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal apabila tidak dilakukan segera maintenance dari conveyor belt itu sendiri. Yang ketiga adalah muatan conveyor. Pada BC6 system berdasarkan data dari manual book atau full oil and coal handling maintenance manual, kapasitas angkut dari belt conveyor adalah 1.250 ton. Nah, sedangkan muatan maksimum pada operasional adalah 700 sampai 800 ton per jam, sehingga masih dikatakan aman. Nah, namun dari conveyor ini
perlu kita ketahui, kita harus mengetahui kapasitas dari convertible itu berapa ton per jamnya itu, agar kita mengetahui titik aman dari penggunaan convertible itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah salah desain steering wheel idler. Pada area return bell atau balikan bel tidak menunjukkan perubahan meskipun telah dipasang steering wheel tersebut. Setelah diteliti lebih lanjut, didapati bahwa steering wheel terlalu tinggi, jadi bel converter hanya pinggiran saja menyentuh dengan roller. Nah baik, bisa kita lihat ini untuk rollernya sendiri itu hanya pinggir-pinggirannya saja yang terkena, namun tengahnya tidak terkena. Nah seharusnya ini bisa sejajar, agar apa? Agar proses untuk muatannya itu juga tidak mengumpul di tengah saja, dan bisa saja menyebabkan pergeseran conveyor belt ini, karena titik bebannya itu pada berubah-ubah, dan bahkan titik bebannya itu bisa ke kiri dan bisa ke kanan mengikuti beban yang paling banyak. Nah ini adalah kondisi belt conveyor tidak sepenuhnya menyentuh dengan roller, seharusnya menyentuh agar seimbang dan tidak lurus. Oke, dari manusianya sendiri atau human, operator mempunyai standar operasional dalam pengoperasian BC6 sistem yang baik dan benar agar lifetime antara penggunaan ataupun convertible ini dari peralatan dapat terjaga, termasuk lifetime dari belt conveyor BC6 sistem. Dan teknisi mempunyai jadwal preventive maintenance yang dilakukan tiap 1 minggu sekali, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya untuk menjaga lifetime dari peralatan, termasuk lifetime dari belt conveyor itu sendiri. Akan tetapi pasti masih ada kurang, karena faktor kurangnya pengetahuan lebih tentang peralatan khusus belt conveyor ini. Nah itu teknisi ini biasanya itu mengecek 1 minggu sekali, ataupun 2 minggu sekali, ataupun 3 minggu sekali, bahkan 4 minggu sekali. Namun ada saja beberapa faktor yang mempengaruhi maintenance itu tidak berjalan dengan baik, yaitu adalah minimnya, kurangnya, atau tidak ngertinya ataupun tidak sepengetahuannya ilmu mengenai peralatan khusus yang dibenahinya, yaitu belt conveyor, sehingga menyebabkan bisa saja terjadi kerusakan yang sangat parah apabila tidak memahami cara maintenance conveyor belt ini. Berikut adalah operator dalam conveyor belt. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Yang pertama adalah faktor cuaca. BC sistem ini berada di luar ruangan, berbeda dengan BC sistem yang lainnya karena dia harus mengumpan batu bara yang ditimut di koyak. Jadi setiap hari BC sistem ini terpapar sinar matahari dan terkena air hujan. Kondisi ini dapat membuat rubber, yaitu karetnya tadi pada belt conveyor, getas, gampang pecah. Namun untuk faktor cuaca ini masih dikatakan aman, karena ketika belt dilakukan penggantian sesuai limit tidak pernah ada permasalahan belt sudah getas. Ya, karena BC6 sistem ini terletak di luar untuk mengirimkan batu bara ke boilernya, sehingga paparan sinar matahari, hujan, dan sebagainya itu pasti dialami oleh belt conveyor itu sendiri. Namun bisa diatasi apabila penggantian limit atau penggantian komponen yang memang bermasalah pada cuaca tersebut dilakukan dengan baik, itu masih aman. Yang selanjutnya adanya material asing, bukan batu bara yang diangkut, melainkan busi ataupun kayu dan sebagainya. Nah, dalam proses bongkar muat batu bara dari tongkang yang menuju bunker maupun stok area koyak, itu semuanya tidak sepenuhnya adalah batu bara murni. Nah, biasanya terdapat beberapa benda asing meskipun hanya sebagai kecil saja ukuran, contohnya seperti batu, besi, kayu, dan lain-lain. Tetapi BC6 sistem terpasang alat khusus untuk menangkap benda asing yang terdapat batu bara saat melakukan pembongkaran, khususnya material logam, yaitu magnetic separator. Jadi di BC6 sistem ini terdapat alat yang digunakan untuk menarik material asing, yaitu magnetic separator, agar tidak mengganggu pada saat proses pembakaran boilernya itu tadi, karena materialnya itu tidak batu bara murni,
seharusnya untuk pembakaran boiler ini membutuhkan batu bata murni begitu. Oke, untuk yang terakhir adalah hasil penelitian dan simpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk hasil penelitiannya, hasil penelitian ini didapatkan penyebab utama yang paling banyak kita temui tadi apa? Dari kerusakan berkonflik adalah jogging. Nah, jogging ini yang banyak permasalahannya seperti posisinya itu berubah-ubah sehingga menyebabkan frame-nya juga tadi terkikis, terus penempatan horornya tadi tidak center, tidak sama tingginya, terus convertible itu bel convert itu posisi samping-sampingnya itu sudah rusak karena juga berpapasan langsung dengan frame-nya. Itulah yang menyebabkan convertible ini kondisinya itu cepat rusak. Baik, dari kesimpulan tadi bisa saya jelaskan berdasarkan observasi di lapangan dan data-data referensi, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah BC6 System menggunakan bel sebagai alat untuk pembongkaran batu bara di goliat. Nah, BC6 System pada PT Indonesia Power ini digunakan untuk pembongkaran batu bara di goliat menuju boiler sebagai bahan pembakaran dari boiler tersebut. Yang kedua adalah BC6 System di PT Indonesia Power ini jasa berdua blok bentrato mempunyai dua pola operasi, yaitu stacking dan juga recline. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kerusakan conveyor BC6 System ada 4 poin, diantaranya adalah material, standar atau tidaknya kondisi material. Terkadang material yang digunakan itu tidak standar atau tidaknya kondisi material ini banyak tidak diperhatikan oleh usernya sendiri. Yang kedua adalah mesin tidak fungsinya atau adanya kesalahan desain pada bagian peralatan utama yang tadi. Untuk posisi roller itu sedikit miring ya, tidak center ataupun lurus. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini kenapa faktor lingkungan itu termasuk dengan analisa saya, karena conveyor belt BC6 System ini terletak di luar, maka keadaan lingkungan sekitar area kerja bel BC5 System ini ataupun 5 dan juga 6 ini masih di luar, maka terik panas matahari, hujan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi komponen-komponen yang digunakan dalam mekanisme conveyor belt tersebut. Nah, untuk komponen itu apalagi rusak ataupun mengalami perubahan sifat ataupun bentuk yang mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme conveyor belt itu dengan baik, gitu. Yang selanjutnya adalah manusianya sendiri dalam kesalahan pengoperasian dan kebersihan peralatan. Nah, terkadang user sendiri ini tidak memahami alat yang digunakan itu seperti apa, terus cara maintenance seperti apa. Dia hanya menggunakannya saja dan dia tanpa ingin mengetahui cara pemakaian bagaimana, cara maintenance bagaimana itu belum ingin pengetahuannya itu belum ditelusuri lebih lanjut. Padahal ini sangatlah penting untuk menjaga kondisi dari bel conveyor BC6 System ini, karena bersinggungan langsung dengan alat-alat yang berat dan juga material yang berat juga. Yang keempat ini, penyebab utama dari kerusakan bel conveyor BC6 System adalah poin paling penting adalah jogging tadi, perubahan posisi conveyor belt ke kiri dan ke kanan karena beberapa faktor tadi. Oke, demikian adalah analisis saya mengenai kerusakan bel conveyor BC6 System dengan diagram fishbone. Maka kita bisa temukan hasil penelitiannya yang paling kita temukan yang paling banyak itu di
posisi di kerusakan jogging. Jogging ini posisi convernya itu berubah-ubah kanan ke kiri, kanan ke kanan, padahal ini sudah ada sudah ada pembatasnya, tapi ada beberapa komponen yang mempengaruhi hal tersebut sehingga menyebabkan convertible ini untuk posisinya itu tidak center ataupun tidak sesuai dengan fungsinya. Oke, demikian analisis dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Bila ada komen ataupun tambahan pendapat bisa komen di YouTube saya sendiri agar menjadikan saya juga pengatur yang lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.